warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang device jaringan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mida Natalia dengan NIM 2022-20930. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zoki Nasrullah dengan NIM 2022300969. Perkenalkan, nama saya Karlina, NIM 2022-20926. Perkenalkan, nama saya Laila Fatur Rahman, NIM 2022-300967. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Wulandari, NIM 2022-20949. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang apa itu hub dan kabel UTP. Hub merupakan sebuah perangkat yang memiliki fungsi untuk dapat menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain dalam sebuah sistem jaringan. Komputer yang terhubung dengan melalui hub ini bisa saling bertukar informasi antara satu sama lain. Hub sendiri mempunyai fungsi yang memungkinkan sebuah perangkat yang terhubung itu dapat saling bertukar informasi. Hub ini bekerja dengan cara menerima data dari perangkat yang terhubung ke dalam portnya, serta kemudian mengirimkan ke perangkat lain yang terhubung ke port hub tersebut. Hub tersebut tidak bisa mengidentifikasi tujuan pengiriman data, jadi hub tersebut akan mengirimkan data ke seluruh perangkat yang terhubung pada hub. Tidak seperti halnya switch yang akan mengirimkan data itu ke perangkat yang hanya dituju. Kabel UTP memiliki dua macam jenis, yaitu kabel cross dan kabel strike. Kabel cross berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya PC ke PC, sedangkan kabel strike berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya PC ke hub. Saya akan memaparkan materi tentang access point. Access point adalah sebuah teknologi yang sangat erat berhubungan dengan dunia internet. Saat ini banyak perusahaan besar atau instansi yang memiliki ruang publik luas seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, universitas, dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan jaringan internet yang bisa menjangkau seluruh area perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan besar yang memanfaatkan access point dalam pemecahan masalah ini. Fungsi access point. Fungsi utama access point adalah mengizinkan atau menolak perangkat untuk terhubung dengan jaringan lokal yang sama. Berikut fungsi-fungsi access point secara rinci. Fungsi access point adalah sebagai penyebar sinyal internet kepada perangkat yang terhubung melalui gelombang radio. Access point adalah penghubung antar jaringan, yaitu jaringan lokal yang memakai kabel dengan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, wireless, Bluetooth, dan lain sebagainya. Access point juga dapat digunakan untuk mengatur IP address secara otomatis terhadap perangkat yang terhubung, dengan dilengkapi fitur keamanan web atau WAP. Cara setting access point. Saat ini banyak yang memilih menggunakan access point TP-Link. Dikarenakan access point TP-Link harus atau power kabelan pada access point dan menghubungkan kabelan ke perangkat komputer ataupun laptop. 2. Setelah itu setting IP address dengan cara masuk pada control panel network connection, lalu pilih internet protocol TCP atau IP, klik properties, kemudian pilih use atau following IP address. 3 langkah selanjutnya isi IP address pada kolom yang tersedia, kemudian klik OK dan close. 4. Selanjutnya Anda perlu memeriksa apakah sudah terkoneksi dengan benar dengan cara klik start run, ketik CMD, tekan enter. Setelah masuk di Siemens per MPT, masukkan IP address untuk memanggil IP address. 5. Setelah itu akan muncul reply from. Anda dapat melihat IP address-nya pada bagian bawah access point. 6. Langkah selanjutnya adalah melakukan setting access point dengan membawa browser dan mengetikkan IP address point yang telah ditentukan sebelumnya, lalu tekan enter. 7. Kemudian masukkan username dan password
pada kolom yang tersedia lalu tekan enter. 8. Setelah itu lakukan konfigurasi access point pada halaman HP. 9. Langkah selanjutnya masuk ke tab network, kemudian lakukan pengaturan standar dan klik 10. Masukkan ke tab wireless untuk melakukan setting SSID, region dan mode lalu klik save. 11. Kemudian masuk ke wireless mode, pilih access point untuk checklist enable SSID broadcast lalu klik save. 12. Langkah terakhir adalah masukkan ke DHCP, kemudian pilih enable dan klik save. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang router. Router merupakan sebuah perangkat keras hardware yang bisa dipakai untuk menyambungkan beberapa jaringan yang sama atau juga berbeda. Router ini juga diartikan ialah sebagai perangkat untuk mengirimkan paket data dengan jaringan internet untuk bisa menuju tujuannya. Proses itu disebut dengan sebutan routing. Fungsi router. Fungsi dari router ialah sebagai penghubung dua jaringan atau lebih yang akan meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router ini memiliki fungsi utama, yaitu membagi atau mendistribusikan IP address secara statis atau DHCP atau juga Dynamic Host Configuration Protocol kepada semua komputer yang tersambung ke router tersebut. Dengan adanya IP address unik yang dibagikan dari router itu kepada masing-masing komputer, maka tiap-tiap komputer akan saling terhubung. Juga bisa dapat melakukan komunikasi dengan jaringan LAN atau internet. Router ini bisa dapat digunakan di dalam menyambungkan banyak jaringan, kecuali itu ke jaringan yang besar, yang dinamakan dengan sebutan internetwork, atau juga membagi jaringan besar itu ke dalam beberapa subnetwork untuk peningkatan kinerja serta juga memudahkan manajemennya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian modem, fungsi modem dan macam jenis modem pada jaringan internet. Seiring berkembangnya zaman semakin maju dan semakin dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang canggih, terutama teknologi internet, di mana internet sudah memiliki jangkauan yang luas, bahkan bisa diakses ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, kini perkembangan internet sudah semakin mudah diakses. Alat penyedia sinyal internet ini disebut dengan modem. Tentunya Anda sudah mengenal modem ini kan? Pasalnya modem digunakan untuk mengakses internet. Dengan modem ini kebutuhan dalam mengakses internet menjadi mudah, bahkan sangat berpengaruh, baik membuat kinerja yang berhubungan dengan internet semakin mudah. Tapi, tahukah Anda apakah itu pengertian modem? Apa saja fungsi dan jenis modem? Mau tahu jawabannya? Simak selengkapnya di bawah ini. Cara setting mikrotik dengan modem IndiHome. Cara membuat WiFi sendiri dengan modem dan router. Cara ganti nama WiFi dan password modem Bolt. Pengertian modem. Modem merupakan singkatan dari modulator, demodulator, di mana kedua kata ini memiliki arti, yaitu modulator merupakan bagian yang berfungsi untuk mengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa yang siap dikirimkan. Sedangkan arti dari demodulator merupakan bagian untuk memisahkan antara sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima dengan baik. Dengan kata lain, modem adalah jenis alat komunikasi dua arah. Macam jenis modem, macam jenis tipe modem terbaik. Modem eksternal. Modem eksternal adalah sebuah alat yang digunakan untuk komputer agar dapat mengakses internet, di mana data yang berasal dari komputer yang berbentuk sinyal digital akan diubah menjadi sinyal analog. Sehingga jika modem menerima data yang berupa sinyal analog akan diubah menjadi sinyal digital, kemudian akan diproses lebih lanjut oleh komputer. Sinyal analog ini dapat dikirimkan menggunakan media telekomunikasi seperti telepon dan radio. Modem internal. Jika data tersebut sudah tiba pada modem yang dituju, kemudian sinyal analog ini akan diubah kembali menjadi sinyal digital dan langsung
dikirimkan ke komputer. Modem ISDN berasal dari singkatan Integrated Service Digital Network, adalah sebuah sistem telekomunikasi yang terdapat dalam layanan berupa data, suara, atau gambar yang kemudian akan diintegrasikan ke dalam suatu jaringan. Jaringan LAN merupakan suatu jaringan komputer di mana cangkupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya, jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam satu ruangan saja. Pada umumnya, jaringan LAN digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer yang berada di dalam wilayah kecil atau berdekatan. Misalnya, jaringan komputer di dalam ruang laboratorium sekolah yang saling terhubung sehingga proses pertukaran data bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Sebuah jaringan komputer LAN sebelum digunakan untuk pertama kalinya pastinya harus dikonfigurasi terlebih dahulu agar jaringan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Pengaturan konfigurasi jaringan komputer sangat menentukan kualitas jaringan dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Apabila jaringan LAN belum dikonfigurasi atau salah dalam melakukan konfigurasi, maka kualitas jaringan pun akan buruk dan tidak dapat digunakan. Berikut merupakan langkah dalam mengkonfigurasi jaringan LAN. Pertama, pastikan kabel LAN sudah tersambung dengan benar ke PC atau komputer. Kedua, kemudian masuk ke pengaturan atau setting PC, komputer, kemudian klik network dan internet. Ketiga, klik Ethernet, kemudian pilih change adapter option. Keempat, kemudian klik kanan pada Ethernet dan pilih properties. Kemudian pada internet protokol versi 4, TCP atau IPv4, pilih Ask the following IP address. Kemudian isikan IP address dengan 192.168.0.1. Pada bagian subnet mask akan langsung otomatis terisi. IP address ini digunakan sebagai alamat identifikasi pada masing-masing komputer, di mana IP address merupakan suatu deretan angka biner yang disusun dengan kisaran antara 32 bit sampai dengan 128 bit. Sedangkan subnet mask berfungsi untuk membedakan network ID dengan host ID dan menentukan alamat tujuan paket data apakah lokal atau remote. Kemudian klik OK dan proses konfigurasi jaringan telah selesai. Itulah tadi penjelasan dari kami tentang device jaringan yang mencangkup tentang hub, kabel UTP, access point, router, modem, dan konfigurasi LAN. Bila ada salah kata, kekurangan, dan kelebihan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.